Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang evaluasi pembelajaran biologi dalam perspektif kurikulum 2013. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sylvia Ardenia, Resta Anissa Arianda, Fira Maulana, dan Muhammad Rafiq Yasin. Penilaian otentik merupakan penilaian langsung dan ukuran langsung, yaitu menurut Meller pada tahun 2006. Nah, dalam pendidikan, penilaian atau asesmen didasarkan pada pengetahuan kita tentang belajar dan tentang bagaimana kompetensi itu berkembang dalam materi pelajaran yang kita ajarkan. Selanjutnya ada penilaian otentik atau authentic assessment. Menurut R.J. Stigis, penilaian otentik ini merupakan suatu bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menampilkan performansinya pada situasi yang sesungguhnya dan mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan ini sesuai kompetensi spesifik yang mereka miliki. Sedangkan menurut G. Wickens, penilaian otentik ini merupakan upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam berbagai aktivitas pembelajaran seperti meneliti, menulis, merevisi, dan membahas artikel, memberikan analisis terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antar sesama melalui diskusi, dan sebagainya. Penilaian otentik ini, penamaan terhadap penilaian otentik itu cukup beragam sekali. Dalam kenyataannya, sehari-hari terdapat sejumlah padanan nama bagi istilah penilaian otentik. Ada yang menyebutnya sebagai penilaian alternatif, karena digunakan sebagai suatu alternatif yang tak mungkin dilakukan melalui penilaian konvensional. Nah, penilaian otentik ini juga sering dipadankan dengan penilaian berbasis kinerja atau performance based assessment atau penilaian kerja, karena digunakan untuk menilai kerja peserta didik dalam menampilkan tugas-tugas yang bermakna. Selain itu, penilaian otentik dipadankan pula dengan nama direct assessment, karena penilaian otentik menyediakan lebih banyak bukti langsung dari penerapan keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Menurut Permendikbud nomor 81A pada tahun 2013, penilaian otentik ini harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan hanya dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi untuk merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian otentik ini tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada penilaian otentik dengan penilaian konvensional. Penilaian konvensional ini lebih mendasarkan kepada kemampuan peserta didik dalam memenuhi tugas yang ada di dalam kurikulum. Dengan demikian, penilaian ini dikembangkan untuk menentukan apakah terjadi pencapaian penguasaan pengetahuan yang tersusun dalam kurikulum tersebut atau tidak. Selanjutnya ada penilaian otentik. Penilaian otentik ini berangkat dari alasan praktis bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, peserta didik ini harus mampu menampilkan sebuah taks atau tugas yang bermakna di dunia sesungguhnya. Dengan demikian, maka sekolah ini harus mempersiapkan peserta didiknya menjadi mahir dalam menampilkan sejumlah tugas yang akan dikuasai saat mereka lulus kelak nanti. Selanjutnya ada penilaian otentik dan tugas otentik. Penugasan akan dapat disebut sebagai tugas otentik apabila dengan sengaja peserta didik ini diminta untuk mengkonstruk respon mereka sendiri dan bukan sekadar memilih dari apa yang tersedia, serta tugas-tugas tersebut dibuat mirip dengan realitas yang terjadi di luar sekolah atau dunia nyata. Dalam memberikan tugas kepada peserta didik, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai kriteria tugas, yaitu tugas tersebut secara signifikan cukup bermakna bagi peserta didik dan guru. Lalu selanjutnya disusun secara bersama antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, menuntut siswa dapat menentukan, menganalisis informasi dan menarik kesimpulan tentang hal tersebut. Yang keempat, itu meminta siswa untuk mengkomunikasikan hasilnya dengan jelas. Dan yang terakhir, mengharuskan peserta didik untuk bekerja atau melakukannya sesuai dengan realitas kehidupan sebagaimana adanya. Selain itu, dalam mempersiapkan rencana tugas-tugas otentik yang disusun guru dengan melibatkan peserta didik, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu lama waktu pengerjaan tugas, lalu ada jumlah tugas terstruktur yang perlu dilalui peserta didik, selanjutnya partisipasi individu, kelompok, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya ada fokus evaluasi pada produk atau pada proses. Selanjutnya yang terakhir, keragaman tentang cara-cara mengkomunikasikannya yang dapat ditentukan
peserta didik dalam mempresentasikan atau menunjukkan kinerjanya. Selanjutnya, penilaian otentik ini bisa terdiri atas berbagai teknik penilaian, antara lain pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang peserta didik, seperti kesuksesan di tempat kerja. Lalu, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Dan yang terakhir ini adalah analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atau perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian otentik. Yang pertama ada penilaian kinerja. Penilaian ini didasarkan pada kinerja peserta didik. Selanjutnya ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini bersifat periodil dari hasil pekerjaan peserta didik. Selanjutnya ada penilaian proyek, yaitu pemberian tugas yang mengasah kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir ada penilaian tertulis, yaitu penilaian berupa esai yang membantu pola asah pikir peserta didik. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kita move ke